Oke, selamat datang. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar atau basic di dalam penggunaan Unity. Untuk pertama kali, saya akan menjelaskan fitur-fitur di dalam Unity serta fungsinya. Langkah pertama ialah kita membuat project baru. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam framework atau tempat kerjanya. Dan di sini kita bisa melihat ada di hierarki, yaitu tab hierarki, di mana tab hierarki ini berfungsi untuk memasukkan objek yang akan tampil di game kita. Oke, kita contohkan seperti kita akan membuat 3D objek atau kotak. Cube yang sudah kita buat di tab hierarki akan muncul ke dalam tab scene. Tab scene ialah tab yang berfungsi untuk meletakkan komponen-komponen seperti kamera, script, image, objek dan lain-lain. Ketika kita membuat cube atau objek, akan muncul sebuah komponen di tab inspector. Di tab inspector sendiri ialah tab yang digunakan untuk menampilkan keseluruhan fungsi-fungsi yang datangnya dari tab atau objek yang sudah kita buat di tab hierarki. Dan di tab hierarki kita membuat sebuah kotak, dan di sini ada transform yang muncul di inspektor. Transform position di sini 0 0 0, dan jika kita angkat, dan di sini ada 3 sumbu yang berwarna hijau ini ialah menunjukkan perubahan pada atas bawah, atau kita bisa sebut dengan Y. Jika kita angkat dan kita ke bawahkan, maka nilai di dalam Y akan berubah. Dan sumbu yang biru berwarna biru ini menunjukkan kanan kiri, ada perubahan kanan kiri yang bisa kita sebut dengan nilai Z, di mana jika kita tarik untuk ke kanan maka nilai Z akan bertambah, dan jika kita ubah ke kiri maka nilai Z akan berkurang. Dan yang merah adalah nilai X, ya, nilai X atau bisa kita sebut dengan depan belakang. Jika kita tarik ke depan maka nilai X akan bertambah, dan jika kita tarik ke belakang maka nilai X akan berkurang. Di sini objek cube ini masih bisa dibilang kosongan, dan di sini project, di tab project kita bisa menambahkan sebuah material yang akan diimplementasikan atau dipakai di dalam cube yang sudah kita buat dengan cara mengklik aset, klik kanan, dan membuat folder baru dengan nama material. Dan di dalam material ini atau di tab project, sebelumnya tab project ialah project atau sebuah tab yang berisi semua bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan game atau aplikasi yang akan kita bangun. Di bagian ini sebagai tempat berbagai macam bentuk komponen seperti folder, animasi, script, image, dan lain-lain. Di sini kita akan menemukan sebuah material atau mengubah sebuah cube atau kubus yang berwarna putih
dengan cara klik kanan, create material, green. Ini adalah salah satu material yang akan kita implementasikan ke kotak yang berwarna putih ini. Untuk menambahkan warna kita bisa mengklik ini dan mengubah warnanya di sini. Maka material yang sudah kita buat akan berubah menjadi hijau, dan untuk mengimplementasikan kita drag atau tarik ya, dan seperti ini. Maka di cube yang tadinya putih maka akan berubah menjadi hijau karena di sini sudah diimplementasikan sebuah material yang sudah kita buat di assets. Dan setelah kita membuat objek kotak ya, kotak yang sudah kita buat di sini, kita bisa menjalankan di step game, atau kita bisa langsung klik tombol play dan otomatis akan berpindah pada tab game, dimana tab game ini ialah sebagai tempat uji coba dimana aplikasi atau objek yang sudah kita buat di tab skin akan diuji coba di tab game. Oke, kita pause. Oke, dan di sini ada hand tool, mana hand tool hanya bisa merubah seperti ini pada tab skinnya, dan move tool ialah memindah kubus atau objek. Dan di sini juga ada rotate tools, yaitu mengubah rotasi, dimana rotasi yang dan nilai rotasi yang awalnya 0 akan berubah jika kita merubahnya dari rotate to contoh seperti ini, maka nilai X akan berubah atau berkurang, dan begitu pun sebaliknya. Dan di sini juga ada scale tool atau skala, yaitu mengubah skala cube atau memperbesar atau memperlebar seperti ini. Dan ini tergantung dengan arah mana yang kita inginkan. Tetapi kotak di tengah ini ialah merubah skala secara keseluruhan seperti ini. Jadi atas, bawah, kanan, kiri itu akan sama rata dengan otomatis. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, and see you next time.